Puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini kita bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita sungguh-sungguh buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan hadir memenuhi kita semua pada saat ini. Buka hati kita, mari kita menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Dan kita mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau kembali kami terima pada saat ini. Kami datang memuji dan menyembah. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Roh-Mu yang kudus, Engkau curahkan bagi setiap hati yang terbuka. Kerinduan kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau dengan hati terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita rindukan hadirat Tuhan pada saat ini. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita senangkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian syukur-Mu pagi hari ini. Naikkan pujian syukur-Mu. Kita sembah Tuhan. Kita senangkan hati-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu meninggikan-Mu Tuhan. Hanya hadirat-Mu, hanya kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, kami puji, kami sembah Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Hadirat-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami rindukan, kami rindukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa bahagia. Hanya dalam hadirat-Mu kami merasa damai sejahtera. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa.
damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, kurban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Satu lagi katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya Kami merasa ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Lebih lagi, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dengan lembut bersama-sama katakan, dalam hadiratnya Tuhan. Dalam hadiratnya Merasakan kebaikan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Rasakan kebaikan Tuhan. Ada damai dan sejahtera Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. lebih lagi, lebih dengan lembut katakan, ku rasa kami merasa bahagia hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya
iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Sambil angkat tangan katakan dalam hadirat-Nya Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, Dalam hadirat-Nya ku dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. ya rindu hadirat Tuhan. Perlahan-lahan angkat suaramu, buka hatimu, sembah Dia. Kejar hadirat-Nya pada saat ini. Kejar hadirat Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Kita naikkan pujian sembah kita saat ini. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami kejar hadirat-Mu Tuhan. Kejar hadirat-Nya Tuhan. Senangkan hatinya saat ini. Kebaikan-Mu penuh Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami merasa bahagia. Hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan kekuatan yang baru. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai dan sejahtera. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, semuanya Kau Tuhan, semua jasa Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Haleluya, Kejar hadirat-Nya pada saat ini. Kejar hadirat Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Apapun keadaan kami Tuhan, dimanapun keberadaan kami saat ini Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami saat ini. Engkau hadir Tuhan. Engkau memenuhi setiap hati kami yang haus akan Engkau. Seperti air yang tidak berhenti mengalir, begitulah kebaikan-Mu Tuhan.
selalu baru bagi hidup kami. Kami terima penuh Tuhan kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, hanya hadirat-Mu yang memberikan kami kebahagiaan. Damai sejahtera Engkau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir saat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau penuhi setiap hati kami, Engkau mengalir dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau, tiada nama lain yang kami senangkan, hanya Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Yesus kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau penolong hidup kami Tuhan. Sikala-bala-bala-bala, 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 buat kehadiran-Mu saat ini. Engkau mengubahkan setiap hati kami, Engkau mengubahkan setiap hidup kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima pemulihan dari Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan yang kami percaya. Haleluya. Kepadamu Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami.
saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji, bersorak bagi nama-Mu. Yang siap bersorak bagi nama Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Engkau baik Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Berkat-Mu tak pernah putus-putusnya bagi anak dan cucu kami Tuhan. Terima kasih, kami terima kuasa-Mu. Bersama-sama katakan, begitu besar kasih Tuhan pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena siapa? Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Begitu besar kasih Tuhan pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Ayo umat-umat Tuhan yang berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena siapa? Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Sorakan, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi orang yang berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima puji, ungkapkan sukacita di hati. Serukan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari angkat hati memuji Tuhan. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji Tuhan, menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari serukan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu.
Engkau terbesar dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu, apa yang diajarkan oleh hamba-Mu, biarlah kami boleh terima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami yang terbaik kami berikan hanya bagi-Mu, sebab kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, senang rasanya dapat berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara di minggu yang berbahagia ini. Dan dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami mengucapkan welcome home, welcome to GPPI Sion. Bersama saya Jesse, inilah Weekly News. Sekarang ini, kegiatan gereja kita seperti doa syukur, doa dan puasa, ibadah tim Joshua Generation, Connect Group, dan sekolah minggu diliburkan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Bagi jemaat sekalian yang ingin dan rindu memberikan persembahan, perpuluhan maupun dana pembangunan, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut. Untuk minggu ini, ibadah raya minggu dilaksanakan secara online. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mengakses video ibadah di channel YouTube GPPI Sion atau melalui link yang akan disebarkan. Kiranya hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dadah. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai setiap hati kami Tuhan, sehingga kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya, tetap percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, kami yakin Tuhan melindungi kami, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau selalu menjagaku, sehelai rambutku, sehelai di rambutku
takutku tak akan terjatuh, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan, Engkau baik. Tuhan selalu menolongku, Engkau selalu menjagaku Tuhan. selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku, Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. sekali lagi dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong. Selalu Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga kami. Kami tidak perlu takut dengan keadaan apapun, karena kami tahu bahwa setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kami menemukan Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. seizin-Mu. Terima kasih. Tuhan selalu Kami bersyukur Tuhan. Ini janji kami setiap minggu kami malam hari ini. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau pelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari Engkau yang ada dimanapun Engkau berada, naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak disemari, sebab Dia yang layak ditinggikan. Kami menyembah Engkau karena Engkau Tuhan kami. Kami menyembah Engkau karena Engkau tempat perlindungan kami. Kami menyembah Engkau karena hanya kepadamu lah kami berharap dan berlindung Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami, ini hati kami, segala kami serahkan semuanya, kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami percaya bahwa Tuhan dimanapun kami berada, sekalipun kami saat ini tidak bersama-sama beribadah di gedung gereja, tapi kami percaya bahkan di rumah sekalipun Engkau hadir bagi kami, Engkau memenuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Bukan hanya di dalam hadirat-Mu kami dapatkan ketenangan dalam hidup ini, dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan. Di dalam nama Yesus segala kekhawatiran sirna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi negara-negara yang ada di dunia ini, kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Kami terlalu yakin itu Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu takut dan khawatir dengan keadaan yang saat ini menerpa dunia. Kami percaya bahwa kami semua adalah anak Tuhan. Kami umat-umat kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau yang memenjagari kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami. Dan kami terlalu yakin bahwa kasih Tuhan melingkupi kami saat ini. Bersyukur Tuhan, kalau sampai detik ini Engkau masih ada. Kalau sampai saat ini kami masih bernafas, kalau sampai saat ini kami masih bisa beraktivitas dengan sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang begitu indah untuk kami menyembah Tuhan. Kami tahu bahwa semua segala sesuatu adalah dalam kendali Tuhan. Engkau sedang membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Kau menyatakan keajaiban-Mu, Kau menyatakan keperkasaan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ajar kami anak Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan di saat kami di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Bila hadirat Tuhan memenuhi kami, Kau cabut segala takutan kami, kekhawatiran kami, karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati kami semua dimanapun kami berada, bahkan kami yang saat ini menyaksikan tayangan ini di sosial media. Kami percaya Tuhan Engkau terus yang menaungi kami. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan bisa ada dimanapun. Kami percaya bahwa Tuhan ada dimanapun. Bahkan saat ini di keluarga kami saat ini, ketika kami mungkin menonton seorang diri saja, kami percaya bahwa Tuhan sedang menjamah kami, memberkati kami, memulihkan kami. Dan segala penyakit yang saat ini menyerang dunia, kami percaya bahwa kami semua aman dalam perlindungan daripada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biarlah firman-Mu yang sempurna dapat hamba-Mu bagikan, dapat hamba-Mu khotbahkan, bukan karena hamba hebat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat pengampunan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat segala yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin. Sama-sama katakan amin. Terima kasih buat tim melayani. Silakan duduk kembali. Dan puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Belum semangat shalom? Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, ya saya percaya bahwa kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kasih Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Walaupun keadaan di luar sana membuat kita cemas dan takut, tapi percayalah bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Suatu sukacita yang luar biasa, meskipun kita hari ini kita tidak bisa beribadah di gedung gereja dan dengan himbauan pemerintah
bahwa kita harus tetap ada di rumah bersama dengan keluarga. Kita terus mungkin hari-hari dibayangi dengan hal-hal yang menakutkan, tapi ketika kita saat ini masih bisa menyaksikan tayangan ini dan jemaat Tuhan bisa nonton bersama dengan keluarga yang ada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan bisa ada di mana saja, dan biarlah sukacita itu terus memenuhi setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama-sama tentang suatu bagian firman Tuhan, bagaimana Tuhan menjamin setiap kehidupan kita dengan kondisi yang saat ini mungkin membuat kita cemas dengan virus COVID-19. Tapi saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini adalah orang-orang yang hidup dalam naungan Tuhan, yang setuju katakan amin. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam Mazmur pasal ke-91. Mazmur yang ke-91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman ini menjadi firman yang cukup favorit pada akhir-akhir ini. Firman ini pembacaan yang kita akan baca bersama-sama adalah pembacaan yang cukup di mana-mana orang memposting, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya rindu untuk saat ini beberapa saat sejenak untuk kita merenungkan tentang suatu jaminan, tentang suatu janji Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Jemaat Tuhan bisa membaca di rumah ataupun di mana Anda berada di dalam Mazmur pasal ke-91 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bagian ini, dan saya akan baca buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Saya ulangi lagi. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpamu. Engkau bisa katakan amin, bahwa malapetaka tidak akan menimpa kehidupan kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah firman Tuhan pada saat ini yang kita sudah baca bersama-sama adalah satu janji Tuhan. Ada satu firman yang hidup, yang berlaku untuk orang-orang Israel pada waktu itu, dan saat ini pun saya percaya bahwa firman ini pun berlaku dalam setiap kehidupan kita. Dari data yang ada, kita akan lihat sejenak bahwa pada tanggal saat ini, pada tanggal Kamis, tanggal 26, dikatakan ada sebanyak 198 negara yang telah mengkonfirmasi sudah mengalami kasus COVID-19 ini. Sementara angka kasusnya tercatat ada 467.520 kasus, dan orang yang meninggal yaitu 21.974, dan ada 113.000 kurang lebih pasien yang sembuh. Sudah bisa bayangkan ada 198 negara yang terjangkit oleh virus ini. Dari 240 negara ada 900, kurang lebih 60 negara, 98 negara yang terjangkit oleh virus ini. Di mana-mana kalau kita menyaksikan sosial media, bahkan postingan yang ada ketika kita mulai buka YouTube, kita mulai buka Instagram, kita mulai melihat status-status orang, begitu banyak hal-hal yang kemudian mereka memposting tentang bagaimana virus ini melanda Indonesia, bagaimana virus ini melanda dunia, bahkan negara-negara yang ada. Dan ketika kita melihat hal seperti ini, kita sepertinya mengalami suatu akhir zaman. Kita sepertinya mengalami di penghujung akhir daripada segala keberadaan manusia ini. Walaupun kita perlu menyadari bahwa begitu banyak hal yang sebelumnya terjadi. Saya sempat meriset, sempat mencatat bahwa ada beberapa penyakit yang sebelumnya pun menyerang negara bahkan dunia, seperti SARS yang terjadi tahun
2002 yang kemudian membuat ada 8.000 orang yang terjangkit kasus ini dan mengalami orang 800 meninggal. Ada MERS juga tahun 2012. Kemudian ada saat ini juga ada orang mengalami mungkin saat ini HIV/AIDS yang total di dunia ini ada 31 jiwa yang terjangkit dengan virus ini. Dan ada satu fakta yang mencengangkan ketika saya mulai membuka tentang suatu sejarah peradaban dunia, tentang penyakit-penyakit, tentang virus, tentang bakteri yang pernah menyerang umat manusia. Ada satu bagian menarik yang kalau saudara bisa buka di YouTube, ada namanya Black Death. Satu virus, satu wabah yang pernah terjadi dan menyerang manusia pada abad ke-14. Dan itu membunuh sampai 75 sampai 200 juta orang. Bahkan sejarah mencatat bahwa sepertiga Eropa itu mati karena penyakit ini. Dan kalau kita melihat tentang sejarah bahwa ada satu hal-hal di mana bangsa-bangsa, di mana keadaan sekitar kita membuat kita mulai cemas dan takut. Tapi satu hal yang saya mau bagikan pada saat ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menjanjikan untuk memelihara kehidupan orang-orang percaya. Mungkin hari ini kita mulai berpikir, wah ada orang-orang percaya pun yang mungkin saat ini mengalami sakit, penyakit, dan mungkin kematian. Saya turut berduka cita, saya turut berbelasungkawa. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali dan kehendak Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk kita melihat sejenak tentang suatu kasus yang jauh sebelum terjadi begitu banyak wabah, begitu banyak virus. Suatu kematian yang pernah terjadi dan menyerang orang-orang Mesir. Saudara bisa membuka di kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Keluaran yang ke-12 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Ini tentang tulak 10 ya, dan hari-hari juga banyak orang yang kemudian memposting ini bagaimana Tuhan menjaga umat Israel. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, ayat 23. Apabila ia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan membiarkan pemusnah dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat 24. Kamu harus memegang itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahnya ini, maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah. Sinilah muncul pertama kali namanya Paskah. Paskah bukan muncul ketika ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bukan. Paskah pertama kali itu terjadi ketika umat Israel, bangsa Mesir, mengalami tulah ke-10. Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, rumah-rumah orang Israel. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saya ulangi lagi bagian ini. Lalu berlututlah bangsa itu, bangsa Israel, dan sujud menyembah. Ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Sudah tahu bahwa ketika orang Mesir menjajah, ketika orang Mesir mulai memperbudak, memanfaatkan tenaga orang-orang Israel, dan suatu ketika mereka berjerit-jerit kepada Tuhan, Tuhan bebaskan kami sudah kehabisan tenaga, kami mengalami penganiayaan, kami mulai dilarang untuk kami beribadah. Apa yang terjadi? Di firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengutus Musa. Tuhan mengutus seorang yang kemudian menjadi penyelamat, menjadi suatu alatnya Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan ini. Saya tidak tahu bahwa hari-hari ini saya percaya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi kotamu, menjadi penyelamat bagi bangsamu, menjadi penyelamat bagi negara-negara yang hari-hari ini mengalami serangan-serangan virus saat ini. Ketika kita mulai datang kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Ketika kita diizinkan mengalami, kita hidup di zaman saat ini, di mana kita hidup dengan begitu banyaknya hal-hal yang membuat kita seringkali harusnya kuat, tapi justru dengan sosial media yang ada kita membuat kita takut.
Kita kembali kepada firman Tuhan bahwa ketika ada hal yang terjadi, yaitu tulah ke-10 terjadi di mana ada kematian daripada anak-anak sulung. Dan saudara tahu bahwa ketika Tuhan memerintahkan umat Israel untuk mereka tetap ada di dalam rumah, mereka tidak diizinkan untuk keluar rumah. Mungkin seperti saat ini yang kita alami, di mana kita seharusnya kita beribadah hari ini di gereja, kita bisa beribadah di rumah ibadah. Tapi kita tahu dengan kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk kita pergi beribadah. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kau berada, hadirat Tuhan, kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, ketika kita menyadari bahwa mereka harus di dalam rumah, ada satu syarat selanjutnya bahwa mereka bukan hanya di rumah, tapi mereka harus menyembelih anak domba dan mengoleskan darahnya, hisopnya ke ambang pintu. Sehingga firman Tuhan mengatakan ketika ada tulah, ketika ada suatu kematian, dan sebenarnya kematian itu tidak hanya menyerang bangsa Mesir, semua yang mengalami tulah, tapi yang membedakan bahwa ketika tulah itu, ketika malaikat kematian itu mulai masuk dan menyerang keberadaan orang Israel maupun keberadaan orang Mesir, yang membuat mereka tetap hidup, yang membuat mereka tetap bisa aman adalah ketika mereka di dalam rumah. Dan itu bukan hanya rumah biasa, tapi rumah yang dioleskan oleh darah anak domba. Hari ini mungkin tidak perlu melakukan hal yang sama seperti orang Israel lakukan, tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita berharap, ketika kita berdoa, ketika kita berseru, mungkin hari-hari ini justru saat yang sangat indah. Mungkin kita jarang untuk bertemu dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Dan hari ini kita mulai untuk kembali ke rumah, untuk melakukan segala aktivitas di rumah, dan kita memiliki banyak waktu dengan keluarga kita. Kita diingatkan kembali bahwa seharusnya mezbah itu dimulai dari rumah. Ketika kita mulai menyadari bahwa Tuhan menghendaki ada suatu penyembahan, ada suatu doa, itu tidak hanya terjadi di dalam gereja, tapi dimulai dari rumah-rumah yang ada, dari keluarga-keluarga yang ada. Ada satu bagian menarik yang kita akan selidiki bersama-sama. Kenapa sampai tulah itu terjadi? Kenapa sampai kemudian sampai ada kematian bagi anak-anak sulung di tanah Mesir, dan sepertinya Tuhan begitu jahat sepertinya kemudian membunuh anak-anak sulung dari bangsa Mesir. Hal yang pertama kenapa tulah itu terjadi yaitu berupa peringatan. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi itu selalu ada maksud dan tujuannya. Saya ulangi lagi. Setiap hal, setiap peristiwa, setiap kondisi yang kita alami, yang saudara alami, itu ada maksud dan tujuannya. Nah, ketika kita mulai merenungkan sejenak apa yang terjadi pada bangsa Mesir sehingga mereka harus melewati tulah 1 sampai ke tulah ke-10, sampai kemudian akhirnya mereka menyerah dan kemudian membebaskan bangsa Mesir. Dan mungkin hari ini kita mengalami hal yang serupa, dimana kenapa kemudian bangsa kita mungkin saudara tinggal di suatu kota yang terjangkit, ada orang-orang yang mungkin saat ini mengalami suatu penyakit COVID-19 ini, corona ini, tapi saya percaya bahwa semua ada tujuannya. Nah, hal yang pertama kita perlu renungkan bahwa ini merupakan suatu peringatan. Ketika kita memiliki seorang anak, ketika saudara memiliki teman mungkin, anak mungkin, ketika dia melakukan suatu pelanggaran, hal yang kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada dia, bahwa kita memberikan peringatan, kita memberikan teguran, supaya apa? Supaya dia mulai menyadari bahwa itu hal yang salah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu bahwa barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, hal yang Tuhan ingin kerjakan mungkin hari-hari ini, bukan yang Tuhan ingin kita sama-sama selidiki, bahwa Tuhan ingin kita kembali kepada jalan Dia. Tuhan ingin kembali untuk kita kembali kepada kebenarannya. Banyak hal positif yang saya dengar justru dari keadaan yang saat ini, dimana ketika kita mengalami kondisi seperti ini, kita mulai introspeksi diri kita masing-masing. Kita mulai menyadari kehidupan kita sangat terbatas. Manusia semua dengan segala kecanggihannya
sampai detik ini belum bisa menemukan antivirus atau obat. Dan di sini manusia sebenarnya disadarkan bahwa semua manusia itu terbatas. Dan sebenarnya manusia juga disadarkan bahwa ada satu pribadi yang tidak terbatas, yang bernama Tuhan. Ketika ini terjadi, setiap orang, saya percaya ketika mereka memiliki waktu-waktu mereka di rumah, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka disadarkan bahwa mereka perlu pribadi yang bisa menjamin kehidupan mereka. Mereka perlu pribadi yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Dan ini menjadi peringatan bahwa ketika kita mengalami suatu kondisi yang mungkin kita tidak sukai, menjadi satu peringatan bagi kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin menyatakan bahwa kita harus kembali kepada jalan yang harusnya kita tempuh. Hal yang kedua, bahwa kenapa ada tulah ini terjadi, kenapa ada suatu penyakit, hal yang sederhana adalah bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dan kekuasaannya. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, saya bacakan buat jemaat Tuhan, dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulangi lagi, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia segala kemuliaan bagi selama-lamanya. Ketika saya renungkan pada bagian ini, saya menemukan satu bagian bahwa Tuhan sedang ingin menunjukkan keperkasaannya. Tuhan ingin sedang menunjukkan kedaulatannya penuh terhadap segala ciptaannya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Dan kita harusnya sadari bahwa seharusnya kita bisa mendapatkan pertolongan di mana. Mazmur pasal 114 ayat yang ke-8. Mazmur 114 ayat 8. Saya bacakan jemaat Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di Mazmur 121 ayat yang kedua sama dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di sini kita diberikan kesempatan untuk kita mencari pertolongan kemana. Banyak orang yang kemudian menjadi terlalu takut, ya, terlalu menjadi hyper, ya, fear, jadi sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga mereka kemudian sangat mengisolasi diri. Ya, satu sisi itu hal yang bagus, tetapi kalau itu menjadi satu dasar kita, menjadi satu ketakutan dalam kehidupan kita, itu menjadi salah. Kita perlu mengantisipasi, kita perlu social distance, kita perlu jaga jarak, kita perlu untuk bagaimana kita benar menjaga kebersihan hidup kita. Tapi yang saya mau tekankan bahwa ada satu pribadi yang memberikan kesempatan untuk kita kembali, untuk kita meminta pertolongan kepada Dia, dan Tuhan menawarkan itu. Apa yang terjadi, saudara, ketika bangsa Mesir mulai menghambat untuk umat-umat Tuhan beribadah. Saudara buka di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-29, maka tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang dulu ditatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan, bahkan hewan sekalipun mati, saudara. Ayat yang ke-30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama dengan pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengarlah seruan yang hebat dari Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ayat yang 31, lalu malam itu dipanggilnya Musa. Firaun tidak menunggu waktu yang lama. Saat itu juga, malam itu juga, ketika Tuhan mulai menunjukkan keberkasaannya, Tuhan menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Dikatakan bahwa lalu bangunlah Firaun bersama pegawainya dan semua orang Mesir. Dikatakan pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu, tetapi pergilah dan pohonlah juga berkat bagiku. Bagian terakhir ini cukup mencengang saya, dikatakan ayat 30, bawalah juga kambing dombaku dan lembu sapimu seperti katamu itu. Bagian terakhir, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Saya ulangi, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Itulah yang ke-10 membuat Firaun sadar bahwa orang Israel menyembah Tuhan yang penuh kemuliaan, penuh kekuasaan. Dan
disitulah muncul pengakuan bahwa Firaun minta doa terhadap kehidupannya dari Musa dan Harun. Hal yang kedua ini adalah hal bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan dan kekuasaannya bagi segala ciptaannya. Hal yang ketiga, adalah kita baca bersama-sama dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bersama maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saya berharap bagian yang terakhir ini tidak membuat saudara takut dimanapun saudara berada. Hal yang ketiga, bahwa ini menjadi suatu pertanda bahwa ini hari datangnya Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Tugas kita bukan untuk mencari tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, apakah saudara siap? Kalau ini menjadi akhir dari segala kehidupan di muka bumi, apakah saudara siap ketika saat ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita menjadi gadis-gadis yang bodoh. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita semua adalah gadis-gadis yang bijaksana. Kita tidak hanya menanti, sama-sama mereka menanti, tapi gadis yang bodoh mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi gadis yang bijaksana mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita sama-sama sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sedang menanti mempelai itu. Tapi kita tidak hanya cukup menanti, tapi bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar memberikan hidup kita, hati kita untuk Tuhan? Bagian terakhir yang saya rindu untuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan pada saat ini adalah ketika kita mengalami hal-hal yang kita sudah dengar bersama-sama bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa keperkasaannya, Tuhan ingin memperingatkan setiap kehidupan manusia, dan Tuhan ingin sedang memberikan satu tanda bahwa apakah ini hari datangnya Tuhan. Ketika kita mengalami kondisi saat ini, firman Tuhan memberikan suatu perintah apa yang kita perlu lakukan. Hal yang pertama kita lakukan adalah taat. Kenapa taat? Saudara bayangkan umat Israel ketika mereka tidak taat. Ketika mereka mulai merasa, apa sih itu Musa? So tahu sih dia. Kamu so tahu aja. Sudah pada malam-malam itu mereka mulai keluar, mereka mulai beraktivitas. Mungkin mereka pergi ke kafe, mungkin mereka jalan-jalan ke mall, atau mereka melakukan aktivitas lainnya, dan mereka mulai menghiraukan apa yang dikatakan oleh Musa, sehingga mereka tidak tinggal di dalam rumah, sehingga mereka tidak menyembelih anak kambing domba. Apa yang terjadi? Kematian terjadi, bukan hanya bagi bangsa Mesir, tapi bagi bangsa Israel ketika mereka tidak taat. Tapi bersyukur bahwa kita diberikan kemampuan untuk taat. Diperintahkan oleh Musa untuk tinggal di rumah, mereka tetap tinggal di rumah. Karena itu diatur untuk kebaikan mereka. Hal yang kedua, bahwa hal yang mereka lakukan ketika mereka ada di rumah, yang mereka lakukan adalah mereka mulai membangun mezbah di dalam keluarga mereka. Yeremia 29 ayat yang 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Hal-hal ini terjadi, hal-hal yang kita di luar kendali kita terjadi. Sederhana, Tuhan ingin lakukan sesuatu yang kita harusnya kerjakan, yaitu bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjadi tiang doa bagi kota kita, bagi negara kita. Saya berdoa biar dimanapun saudara berada, saat ini saudara mendengarkan video ini, saudara perlu membangun kehidupan doa saudara. Karena itu yang mereka lakukan ketika tulah 10 terjadi. Hal yang ketiga, bahwa ketika kita diizinkan mengalami kondisi yang mungkin serupa dengan tulah ke-10 yang dialami oleh bangsa Mesir dan bangsa Israel, bahwa kita diajar bagaimana kita hidup di dalam iman, pengharapan, dan sukacita. Bahwa kita tidak hanya hidup untuk kehidupan yang sementara saat ini. Kita punya iman, sesuatu yang tidak dan pengharapan, sesuatu yang akan datang, dan suatu sukacita, damai sejahtera. Ini sesuatu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 38, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita. Hal yang ketiga, bahwa ada satu jaminan dalam kehidupan kita. Jangan sampai keadaan sekitar kita membuat iman kita semakin padam. Justru keadaan yang menakutkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita memiliki iman kita semakin tumbuh. Kalau saudara baca bagaimana jemaat mula-mula mengalami hal yang lebih berat daripada yang kita alami saat ini. Mereka alami suatu penderitaan yang mereka alami, bagaimana mereka diancam dengan kematian, bagaimana mereka harus melewati masa-masa terberat dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka semakin ditindas, mereka semakin bertumbuh. Ketika mereka mengalami suatu himpitan dari segala arah, mereka menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, ketika dimanapun engkau berada, ketika hal-hal menakutkan di luar sana terjadi, membuat engkau semakin kuat dalam Tuhan. Mungkin engkau mengalami suatu masalah ekonomi ketika keadaan seperti ini, dan engkau merasa Tuhan ini hidup berat sekali. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan. Berimanlah, bangun imanmu, bangun pengharapanmu, dan teruslah hidup dalam damai dan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang keempat, ketika kita diizinkan mengalami suatu hal yang tidak mengenakan saat ini, adalah bagaimana kita menjadi saksi hidup. Janganlah kita menebar ketakutan, karena begitu banyak orang yang luar sana menebarkan ketakutan. Bagaimana orang mulai menyebar hoax, bagaimana kemudian orang mulai mementingkan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak peduli akan kehidupan orang lain. Mereka mulai mencari jati diri mereka. Mereka mulai mencari untuk mereka bisa hidup, dan mereka tidak memikirkan kehidupan orang lain. Tapi saat ini saya mau katakan bahwa jadilah saksi bagi sekitarmu. Engkau bisa tetap menjadi saksi, engkau tetap bisa membagi kasih. Ini kesempatan engkau menyatakan bahwa engkau memiliki Tuhan yang hidup. Engkau memiliki Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupmu. Dan engkau kesempatan untuk bisa memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia hanya sementara. Kehidupan kita saat ini hanya sementara. Kehidupan kita saat ini hanya sesuatu yang mungkin kita hidupi dan kita pikir dengan keadaan saat ini kita mulai berpikir bahwa iya benar, bahwa kita hanya hidup sementara. Tapi kita tahu semua bahwa ada satu kehidupan yang kekal yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan. Saya rindu untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita dengarkan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dalam naungan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami datang karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Engkau selalu menawarkan bahwa barang siapa yang letih sudah beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang, sebab bebannya ringan, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita akan menjadi orang-orang yang lemah lembut sama seperti Dia. Proses yang kita alami saat ini, kondisi saat ini, adalah kesempatan di mana kita bergaul karib dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Jangan sampai keadaan di luar sana membuat engkau semakin takut, engkau semakin jauh daripada Tuhan. Mau berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada pun dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Bahkan yang saat ini ketika mereka menyaksikan ini dan mereka mengalami suatu penyakit
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami saat ini hanya sementara. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk kami bisa tetap hidup, kami hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Ampuni kalau kami selama ini hanya hidup hanya untuk mencari suatu kepuasan dunia semata. Dengan kondisi dunia yang saat ini membuat kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu tidak bisa membeli kesembuhan, tidak bisa membeli kesehatan, bahkan tidak bisa perpanjang usia manusia, karena segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Kami menyadari saat ini Tuhan bahwa kami hanya ingin hidup dalam lindungan Tuhan saja. Mau berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tidak mengalami satu ketakutan yang luar biasa, tapi berikanlah sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kami aman dalam lindungan Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau menjaga setiap kehidupan kami semua. Engkau berjanji Engkau melindungi kami, bahkan seisi keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, semuanya aman dalam pelindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini mengalami sakit Corona atau COVID-19 saat ini. Bahkan buat rekan-rekan kami, hamba Tuhan yang saat ini sudah berpulang. Kami harus kembali menyadari, dan kami menyadari saat ini bahwa hidup hanya sementara dalam dunia ini. Dan kalau kami hidup adalah kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan. Kalau kami hidup saat ini, kami sadar benar kami sedang mempersiapkan kehidupan kami untuk kedatangan Tuhan kali kedua. Kami tidak tahu kapan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan datang. Dan bagian kami adalah mempersiapkan untuk kami benar-benar menjadi mempelai yang layak untuk menjadi mempelai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bila kami tinggal terus dalam hadirat Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah roh damai, sejahtera, dan sukacita melimpah dalam setiap jemaat-Mu. Ketika mereka menyaksikan tayangan ini, mereka dikuatkan, iman mereka dibangkitkan, mereka mendapatkan kelepasan, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika Yesus menjamah orang yang mengalami sakit kusta, saat itu juga sembuh. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mungkin saat ini mengalami penyakit COVID-19, saat ini juga Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Tuhan nyatakan keselamatan. Wahai berdoa buat setiap orang-orang yang belum percaya pun, dengan penyakit ini kami semakin ingat bahwa mereka perlu satu juru selamat yang memberikan kepastian keselamatan dalam kehidupan mereka. Mau berdoa buat setiap orang menonton ini, bahkan mereka yang mungkin saat ini belum percaya kepada Yesus Kristus. Ini kesempatan yang sangat indah bagimu untuk engkau percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus mengatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Dan saat ini juga saya menantang engkau untuk engkau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beragama apapun juga tidak apa-apa. Saat ini juga engkau hanya perlu mengaku dalam hatimu bahwa engkau percaya, engkau berseru di dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan aku. Dan saat ini juga keselamatan terjadi bagi hidupmu. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang-orang menyaksikan video ini dan mereka mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus, atau mereka orang percaya tapi mereka sudah jauh daripada Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan terjadi, keselamatan terjadi, kelepasan terjadi. Dan saat ini juga kami berpindah dari kerajaan maut menjadi kerajaan yang kehidupan kekal, menjadi kerajaannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, di dalam nama Tuhan Yesus adakan banyak orang-orang yang mendengar video ini dan mereka diselamatkan dan mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami buat sisi keluarga kami. Ketika kami menyaksikan ini dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami,
Kami mau bergandengan tangan di dalam rumah kami. Kami ingin berdoa bagi mereka, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadikanlah kami satu. Kami ingin menghadirkan hadirat Tuhan di dalam keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin semakin intim dengan Tuhan. Kami ingin saling memaafkan hubungan kami suami istri, hubungan kami dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan saudara-saudara kami. Saat ini juga kami melepaskan pengampunan bagi mereka semua. Karena kami tahu ketika kami melepaskan pengampunan, Tuhan pun mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan terus akan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Bila Tuhan yang menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan saat ini, Hamba-Mu kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau, sebab Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan. Engkaulah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Bapa Yahweh. Engkaulah putranya yang bernama Yesus Kristus. Engkaulah Immanuel. Dan Engkaulah Roh Kudus yang selalu tinggal bersama-sama dengan kami. Engkaulah jaminan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, yang kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati sama dengan dan saya katakan amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi kita senangkan hati Tuhan, kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sidang Tuhan yang di rumah, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Persiapkanlah hatimu dan siaplah terima berkat daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berfirman dan kesempatan kami berbakti
kali ini di dalam rumah, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menikmati sukacita dan damai-Mu, sehingga perkara yang terjadi di dunia yang menakutkan bagi semua umat manusia, tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Pembelaan kasih Kristus, tanda darah dari Kristus ada di ambang pintu kami, karena salib terpapang di atas. Terima kasih Tuhan, pagari anak-anak-Mu, proteksi dengan darah-Mu, agar kuasa maut boleh berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari bahaya, penyakit, corona maupun segala bala sampar. Apapun yang terjadi, kami hanya melihat di sebelah kiri dan kanan kami, dan kami menatang melihat dengan kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, malaikat maut telah mengerjakan pekerjaan yang baik, tetapi Tuhan lebih baik melindungi kami semua. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat ini turun atas Engkau, perlindungan dan penyertaan, panjang umur serta kekuatan dari Tuhan menyertai Engkau. Engkau akan jadi pemenang, dan Engkau menjadi saksi Tuhan bahwa Yahweh adalah Tuhan-Mu yang hidup. Yahweh yang Kau tinggikan, Dia bertindak dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena nama-Mu, karena kasih-Mu dan kuasa-Mu, Engkau melindungi umat-Mu hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, kesalahan kami sekalian ya Bapa, sehingga tidak ada celah satupun untuk masuk di dalam roh dan jiwa bahkan tubuh kami. Sidang Tuhan, terimalah berkat Yahweh, yaitu damai, sejahtera dan sukacita, kemenangan dan kelimpahan turun atas-Mu, karena Yesus Kristus adalah Tuhan, memberkati Engkau. Haleluya. Amin.